Oke, kita lanjutkan lagi di kelas selanjutnya. Sebentar, saya cek dulu mikrofon saya apakah bisa berfungsi dengan baik. Oke. Ya, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih tanggal 1 Juni tahun 2017. Dimana malam hari ini memang kita ketemu 2 kali ya. Tadi kita sudah sama-sama belajar bersama-sama terkait dengan hak asasi manusia yang kita aplikasikan dengan cara menghargai hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia sesama manusia di pelajaran pendidikan kewarganegaraan tadi selama kurang lebih 40 menit. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan atau 80 menit ke depan untuk realisasinya kita akan melanjutkan pertemuan kita di kesempatan hari ini. Tentu saja di materi yang berbeda ya. Dalam hal ini kita akan sama-sama mendiskusikan, belajar bersama-sama ya tentang keterampilan atau materi keterampilan fungsional teknologi informasi dan komunikasi. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan lagi ya, saya harus mengatakan lagi bahwa saya harus minta maaf pada kalian. Saya minta maaf bahwa malam hari ini saya tidak bisa hadir secara langsung, berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dengan kalian karena saya memang masih ada acara di Semarang, sehingga saya perlu melakukan metode seperti ini supaya teman-teman sekalian tidak kosong, karena 2 hari yang lalu saya sudah mengkosongkan kelas saya di kelas 11 dan ya di kelas 11 untuk 3 materi, jadi saya rasa saya tidak mau punya utang banyak. Jadi ini yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi kekosongan ya. Jadi saya kira ini juga sangat tepat saya lakukan khususnya untuk materi keterampilan fungsional teknologi informasi dan komunikasi, karena pada saat saya merekamkan ini nantinya apapun yang akan saya lakukan dalam memberikan contoh, membuka, menutup aplikasi ataupun menjelaskan sesuatu ini bisa terekam dalam layar monitor sehingga teman-teman sekalian bisa putar ulang ya, memperhatikan ulang jika tidak paham, ataupun teman-teman sekalian bisa mempause ya atau menghentikan sejenak untuk menyimaknya ya, atau bisa disimak secara intensif. Nah, itu kalian bisa lakukan dengan cara-cara seperti itu. Dan saya tetap membuka pendapat ya, saran atau pertanyaan dari teman-teman sekalian jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami dalam saya menjelaskan materi keterampilan fungsional teknologi informasi dan komunikasi pada malam hari ini. Silakan nanti bisa komen di YouTube ya, komen di YouTube, ataupun kalian bisa komentar di grup Facebook gitu. Bentar, ini kok sedikit ya, apa tadi saya salah? Oh enggak ya, gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama buka kelas kita, kelas keterampilan fungsional kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa untuk memulai jalannya kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan malam hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, teman-teman sekalian, ada materi baru yang akan saya berikan pada malam hari ini ya. Tidak terlalu banyak, jangan khawatir, dan teman-teman sekalian saya jamin tidak akan muntah-muntah, karena saya tahu tadi sudah berbuka puasa dengan berbagai macam menu makanan ya. Takutnya nanti kalau saya kasih materi yang banyak
perutnya akan menjadi sebah gitu ya, atau menjadi mual dan mual muntah gitu jadinya. Jadi di sini saya tidak akan menambahkan topik yang begitu banyak. Yang jelas teman-teman sekalian dituntut aktif untuk praktek ya di rumah ya, di tempat kalian masing-masing ya. Jadi kalau punya laptop atau device lebih dari satu, misalnya untuk mendengarkan penjelasan saya bisa mendengarkan lewat handphone, dan kalian juga bisa langsung menggunakan laptop kalian untuk belajar praktek ya. Ikut bersama-sama dengan saya setiap skill yang saya jelaskan atau setiap keterampilan yang saya jelaskan. Nah, kalau pertemuan minggu lalu ya, 3 kali pertemuan yang lalu, karena pertemuan pada malam hari sudah merupakan pertemuan yang keempat, 3 kali pertemuan yang sudah lalu saya sudah menjelaskan tentang, yang pertama adalah rancangan pembelajaran yang jelas ya di pertemuan pertama, yang kedua tentang pengenalan Microsoft Excel 2007, dan yang ketiga kemarin kita juga sudah melakukan kegiatan belajar mengajar, yaitu tentang topik pengenalan lingkup kerja Microsoft Excel 2007. Nah, nanti kalau kalian masih lupa ya, kalian bisa ulang lagi. Belum saya hapus kok ininya, videonya masih disimpan di YouTube. Jadi kalian bisa putar-putar ulang. Saya masih membuka pertanyaan, pendapat dari kalian atau saran. Apabila ada yang tidak paham dengan penjelasan saya, silahkan nanti bisa menyampaikan pertanyaannya atau sarannya atau pendapatnya kepada saya. Insya Allah nanti saya akan coba untuk menjelaskan secara mudah, dan saya jamin teman-teman sekalian akan bisa menangkap apa yang saya sampaikan dengan mudah ya, dan teman-teman sekalian bisa paham benar dengan materi yang saya sampaikan, yaitu tentang Microsoft Excel 2007. Tadi sudah saya buka dan kita juga sudah berdoa bersama-sama. Jangan khawatir, nanti akan saya berikan simulasi atau contoh supaya teman-teman sekalian bisa menangkap apa yang saya jelaskan dengan jelas, dengan gampang gitu ya, karena akan saya sertai dengan aplikasi bagaimana penerapan penjelasan di setiap topiknya gitu. Ya, malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah dokumen secara sederhana. Nah, kalau dalam Microsoft Excel 2007 atau Microsoft Excel berapapun versinya ya, namanya dokumen dalam Microsoft Excel itu namanya bukan dokumen ya, tetapi workbook ya, buku kerja ya. Kemarin sudah sempat kita bahas bahwa workbook atau di Excel ini dokumennya bukan disebut dokumen atau file, tetapi workbook. Nah, bagaimana cara membuat sebuah file yang namanya workbook secara sederhana ya? Ya, kita di sini dalam pelajaran ini akan mencoba membuka lembar kerja atau workbook Microsoft Excel 2007 itu dengan sederhana. Nah, karena apa? Dengan melalui lembar kerja ini kita akan coba mengenal dan melakukan berbagai macam hal, yaitu menempatkan kursor, kemudian mengisi atau entry setiap kotak-kotak kecil yang kemarin kita sudah pelajari ya, bagaimana cara mengisinya. Apakah hanya support angka Pak? Apakah bisa support huruf Pak? Apakah bisa support gambar atau simbol-simbol yang lainnya? Nah, nanti kita akan coba. Dan bagaimana cara menyimpan, kemudian menutup lembar kerja, serta memanggil kembali atau membuka kembali lembar kerja yang sudah pernah kita buat atau pernah kita simpan sebelumnya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi ada beberapa keterampilan. Yang pertama adalah menempatkan kursor satu, kemudian bagaimana mengisi entry cell ya, mengisi workbook tersebut, workbook dalam Microsoft Excel 2007 itu yang kedua. Kemudian menyimpan atau menutup lembar kerja. Jadi kalau kita sudah selesai ngetik, kita sudah selesai membuat sebuah dokumen, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan menutup ya. Nah, bagaimana nanti cara kita menyimpan dan menutup lembar kerja nanti kita akan pelajari di pertemuan malam hari ini.
Kemudian setelah kita tutup, kita udah simpan, berarti kita udah punya dong filenya ya, kita sudah punya dokumen workbooknya ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita pengen buka kembali tuh, misalnya masih ada tambahan yang perlu kita entry atau ada tambahan yang perlu kita tambahkan di dokumen tersebut. Jadi kita tidak perlu buka atau bikin baru ya filenya ya. Kita cukup membukanya saja dengan mengisi atau menambahkan terkait dengan adanya tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan dalam file tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Ya, itu skill-skill yang akan saya peragakan dan saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Jadi yang pertama adalah menempatkan kursor. Oke, saya lanjutkan. Ya, skill yang pertama atau keterampilan yang akan saya jelaskan yaitu tentang bagaimana menempatkan kursor. Ya. Aduh, sebentar. Oke, ini penjelasannya. Ya, ketika workbook atau dokumen atau aplikasi Microsoft Excel pertama kali dibuka, petunjuk sel berada pada alamat sel A1. Ya, jadi diperhatikan lagi ya. Jadi ketika file aplikasi Microsoft Excel 2007 itu pertama kali dibuka, nanti penunjuk kursor ya yang bergerak-gerak ini loh, yang ada tanda panahnya ini, itu akan berada pada alamat sel A1. Nah, bagaimana cara untuk memindahkannya? Ya. Iya, gimana sih ini kok? Nah, untuk memindahkan penunjuk sel ini ke posisi yang baru yang diinginkan, kita dapat melakukan dengan menggunakan bantuan keyboard ya. Menggunakan keyboard atau papan ketik yang ada di komputer kalian ya, atau bisa dengan mouse yang menggerakkan mouse yang kita pegang ya gitu. Nah, tombol keyboard atau mouse itu bisa digunakan untuk memindahkan kursor ya antar sel satu dengan sel yang lainnya. Nah, di sini saya tidak bisa menunjukkan tombol ini ya, tombol keyboard. Yang jelas nanti kalian bisa lihat di keyboard atau papan ketik di laptop kalian atau di komputer kalian, silakan kalian lihat ada tanda panah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Itu yang digunakan untuk memindahkan kursor ya. Jadi kalau kita klik tanda panah ke kanan, nanti dia akan bergeser ke kanan. Kalau kita klik tombol kursor atau tombol keyboard ke bawah, nanti dia akan bergeser ke bawah ya. Atau bisa menggunakan tombol tab itu untuk ke kanan, tombol shift tab untuk ke kiri. Nah, itu bisa dilakukan begitu juga, tapi paling mudahnya menggunakan mouse atau menggunakan keyboard yang ke kanan kiri tadi. Kemudian tombol enter itu biasanya secara pabrikannya itu dia akan menuju ke bawah. Jadi kalau kalian klik enter, ketik enter ya di keyboard kalian, nanti akan pindah ke bawah. Nah, namun pada penekanan tombol enter ini sebenarnya bisa juga berfungsi atau digunakan sebagai entry data dan eksekusi formula yang diterapkan pada sel. Nah, artinya nanti kalau ada rumus-rumus tertentu, misalnya rumus penjumlahan, misalnya sel A ditambah sel B di enter, itu dia berfungsi sebagai sama dengan ya, atau untuk fungsi-fungsi menjumlahkan atau fungsi-fungsi untuk mengeksekusi rumus-rumus tertentu, biasanya penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Jika diketik enter, nanti hasilnya akan muncul. Ya. Nah, mudah lagi dengan mouse ya. Kalau mouse ini lebih mudah, jadi tinggal diubah saja di posisi manapun yang akan kita rubah. Nah, ini misalnya ya contohnya, yang kotak hitam ini adalah sel aktif, di mana pointernya ada di sini. Nah, kalau kita ingin menggerakkan menggunakan keyboard,
Kalau kita pencet keyboardnya dengan arah ke atas, nanti dia akan pindah ke atas. Kita pencet ke kiri, dia akan pindah ke kiri. Gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, adapun jika posisi mengubah atau edit data pada sel, kita akan coba pada subbab setelah ini ya nanti. Cara menggeser kursor ke kiri ke kanan antara lain di antara karakter yang ada dalam sel sama seperti halnya menggunakan Microsoft Word. Jadi sama ya, ketika kita ngetik kok percobaan ya, misalnya tulisan percobaan R-nya kurang. Nah, bagaimana kita ngetik? Tinggal diklik saja, nanti kan ada tulisan yang aktif, tulisan kedip-kedip itu di sini. Nah, ini kayak ini kedip-kedip. Nanti tinggal diketik saja. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mengedit, itu tidak bisa hanya dengan bantuan keyboard. Artinya dengan perpindahan panduan keyboard, kita harus menggunakan mouse, kita klik baru kita bisa mengedit, ya. Gitu. Oke, kita coba ya, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel. Nah, apa yang terjadi ketika kita buka pertama kali? Nah, ini dia. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, di sini ada penjelasannya, kita ulang lagi. Mana sih? Ya, ini ya, di sini dijelaskan. Ketika kita pertama kali membuka aplikasi Microsoft Excel, secara pabriknya ya, secara aplikasinya, secara default, dia akan kursornya akan berada pada alamat sel A1. Apakah benar? Ya, di sini dia. Kursornya secara otomatis dia akan berada di A1. A1 di sini. Di sini ada penjelasannya ya. Ada di A1. Gitu. Nah, tadi bagaimana kita bisa memindahkan kotak ini? Misalnya kita ingin mengetik di sini misalnya, kemudian mengetik di sini atau mengetik di sini. Gampang saja, kita bisa menggunakan bantuan keyboard tanda panah tadi ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, ya. Misalnya kita ingin mengetik atau mengarahkan kursor tadi di D7 misalnya. Ya sudah, kita geser saja dengan menggunakan keyboard. Kita geser ke kanan, 1, 2, 3, ini di D ya. D7 ya tadi ya, kita tinggal ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Jadi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bisa menggunakan keyboard. Ya. Ini saya menggunakan jari saya untuk menekan tombol atas, bawah, kanan dan kiri di keyboard. Jadi itu paling gampang digunakan untuk memindahkan kursor di Microsoft Excel 2007 ini ya. Jadi kanan, kiri, atas, bawah. Nah, tadi di dalam penjelasan yang lain, selain kita bisa menggunakan bantuan keyboard, kita bisa menggunakan, maksudnya bantuan kanan, kiri, atas, bawah atau tanda atas, kanan, kiri, bawah di keyboard. Kita juga bisa menggunakan tab ya. Tekan tab, nanti dia akan pindah ke kanan. Ini saya ketik tab ini. Nah, ini pindah ke kanan. Atau kita klik shift tab, dia akan ke kiri. Jadi kadang-kadang di komputer itu kan tombol atas kiri, kanan, bawah itu kan jauh ya. Jadi kadang-kadang orang-orang males untuk menggunakan tombol begitu. Jadi alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengetik tab ini ke kanan, dia akan mengarah ke kanan. Klik tab, dia akan mengarah ke kanan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan ke kiri? Kita klik shift, tombol shift dan tab secara bersamaan.
Nah, dia akan ke kiri. Shift tab, shift tab, shift tab, shift tab, gitu ya. Shift tab, shift tab. Nah, gitu. Itu untuk memindahkan kursor. Nah, kita akan peragakan bagaimana cara menurunkan ya. Tadi kan kalau enter dijelaskan di sini untuk turun ya. Nah, selain tombol ke bawah ya, tombol ke bawah dari keyboard, ternyata ada cara lain untuk menurunkan kursor ini ke bawah, yaitu dengan cara enter. Klik enternya, saya klik enter, klik enter, klik enter, klik enter, dia akan ke bawah gitu ya. Paham ya? Jadi begitu caranya untuk memindahkan kursor antar sel, bisa dengan menggunakan keyboard dan mouse. Itu tadi saya peragakan bagaimana caranya memindahkan keyboard, memindahkan kursor antar sel dengan menggunakan keyboard. Ya, kalau menggunakan mouse itu lebih mudah lagi. Jadi kalau tadi keyboard itu ada caranya, ada banyak ya, tinggal kita klik saja tombol arah ke atas, arah ke bawah, kanan, kiri, atau bisa menggunakan tab, shift tab, dan tombol enter untuk menggerakkan ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Itu kalau menggunakan keyboard. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan mouse? Nah, ini akan lebih mudah lagi. Kita tinggal menggerakkan mouse-nya ya sesuai yang kita ingin ya, ke kanan, ke kiri, kemudian diklik kiri ya, gitu. Jadi ini mouse ya, saya menggerakkan mouse. Jadi posisinya pertama ada di F. Nah, bagaimana caranya kalau saya pengen meletakkan kursor ini antar sel ini ke O5. Ini O. Jadi kita tinggal letakkan kursor ini di angka 5. Tinggal kita klik kiri. Nah, dia udah pindah. Jadi mouse ini lebih fleksibel. Kalau keyboard kan kita harus urut ya, kita harus melewati begini terus, tidak bisa lompat. Kalau mouse kan dari I misalnya ke A, langsung aja klik di sini, dia langsung ke A atau ke S. Kalau keyboard itu memakan waktu karena kita harus melewati satu persatu begini untuk sampai ke A misalnya gitu. Gitu ya. Itu untuk memindahkan. Ya, untuk memindahkan gampang sekali. Nah, bagaimana untuk mengedit? Ya. Untuk mengedit dokumen, misalnya kita akan menulis sebuah kata ya, misalnya di sini kita klik, kita tulis percobaan. Nah, kita udah klik ya, kita udah buat percobaan di sini. Misalnya saya lupa menaruh R. Nah, ini kan perlu diedit kan ya. Nah, cara mengeditnya itu adalah ini diklik. Ya, setelah diklik jangan langsung kalian ketik. Kalau kalian ketik nanti dia akan hilang, ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah setelah diklik, kita klik lagi sampai muncul tanda garis ke atas ke bawah itu loh. Nah, klik, nah sampai ada ini penunjuk kursor dan dia aktif dan siap untuk mengedit. Nah, ini kan kurang R ya, kita tinggal dipasin di mana R-nya, di mana posisi R-nya, misalnya di sini. Kemudian kita klik, tambahin R gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika mengedit ya, itu jangan cuma diklik kemudian langsung diketik, nggak bisa. Jadi kita harus diklik di mana kata-katanya sampai muncul, atau huruf sampai muncul papan tombol yang buat ngedit itu, yang berkedip-kedip itu muncul, misalnya begini. Nah itu baru bisa diedit. Kalau hanya dibeginikan, kalau kalian ketik nanti tulisan yang awal nanti akan hilang. Misalnya kalian akan ketik R, nah nanti R aja. Jadi tulisan yang lama hilang. Jadi jangan sempat, kalau di Excel seperti itu, jadi tidak bisa langsung diketik kalau sudah dipilih kotaknya. Jadi yang harus dipilih adalah klik double 2 kali sampai muncul tanda pengeditan itu berkedip-kedip. Ya, begitu. Nah, itu yang pertama ya. Bagaimana menggerakkan
kursor atau memindahkan sel dari sel satu ke sel yang lainnya. Gitu. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Skill yang kedua, kita akan coba belajar tentang jenis kursor, pointer, dan handler. Ya, apa itu kursor, apa itu pointer, dan apa itu handler? Nah, ini kita akan belajar. Nah, dalam menggunakan Microsoft Excel, yang kita harus ketahui adalah bentuk kursor, pointer, dan mengenal handler pada sel. Ya, karena ini berkaitan dengan apa yang dapat kita lakukan dengan istilah-istilah ini ya, kursor, pointer, dan handler. Ya, jadi sekali lagi di topik yang kedua ini adalah kita akan mengenal apa itu kursor, apa itu pointer, dan apa itu handler. Ya, karena ini akan sangat berguna sekali buat kita dalam mengoperasikan Microsoft Excel 2007 ya, atau aplikasi Microsoft Excel. Nah, bentuk penunjuk pointer atau mouse dan kegunaannya di lingkungan Microsoft Excel bisa dilihat di penjelasan berikut ini. Ya. Baik. Nanti kalian akan ketemu tanda seperti ini. Ya. Kalau kalian ketemu pointer kok tandanya seperti ini pointer atau istilah yang digunakan untuk menyorot atau menyeleksi suatu sel atau kelompok sel. Ini tandanya seperti ini. Kemudian kalau ketemu pointer yang tandanya seperti ini, kalau ini tadi putih ya, ini agak sedikit ramping, langsing tapi warnanya hitam, ada tanda ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, ini pointer ini umumnya terletak pada batas sel atau range yang dipilih, digunakan untuk memindahkan sel atau range yang dipilih. Ya, batas sel itu biasanya ada di bawah, di atas, bawah, kiri, atau kanan. Nah, ini atas, bawah, kiri, kanan ya, gitu. Kemudian ada yang namanya bentuknya seperti ini. Ya, terletak pada batas sel atau range yang dipilih, digunakan untuk mengcopy isi atau formula sel atau range yang dipilih. Nah, saat mengaktifkan hal ini tinggal tekan Ctrl pada saat ingin memunculkan pointer ini. Cara ini digunakan untuk mengcopy ke lokasi lain yang bisa tidak berturutan dengan sumber yang di-copy ya. Kemudian ada yang namanya fill handle. Nah, fill handle ini terletak pada pembatas sel atau range di ujung kanan bawah sel atau range yang dipilih. Ini digunakan untuk mengcopy atau menyalin atau mengisi data secara berurutan. Ya. Nah, jika pointer mouse diletakkan di atas fill handle ini, maka akan berubah menjadi tanda plus. Nah, kemudian garis vertikal berkedip-kedip di sel tempat mengetikkan salah satu data disebut sebagai titik sisip. Nah, tadi sudah kita sudah kita praktekkan, atau insertion point, di mana ini bisa digunakan untuk metode atau mode pengeditan. Nah, garis ini berfungsi selayaknya kursor-kursor biasa yang digunakan untuk mengedit. Nah, ini ya. Jadi kita coba. Nah, ini yang pertama ya, tandanya plus seperti ini tadi. Ya, ini gunakan untuk
menyeleksi atau memindahkan, menyeleksi atau memilih sel. Klik sini, klik sini, klik sini, gitu ya. Nah, itu. Ya. Ini ya, pertama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, ini ya. Beda kan? Ini plus, ini agak sedikit ramping dengan ada tombol ke atas dan ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, ini digunakan untuk memindah. Sebagai contoh. Nah, begini ya, memindahkan sel dengan yang sama. Misalnya ini ditarik ke F, dia akan menggeser. Ini akan menggeser, ya, gampang ya. Ini akan menggeser. Jadi tidak perlu copy paste gitu ya. Tinggal digeser saja. Klik, geser. Nah, bagaimana cara memunculkan tanda panah ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah tadi? Kita tinggal letakkan kursor kita ini di garis tepi-tepi yang hitam-hitam ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Ya, misalnya kita akan letakkan ke atas, tinggal ditarik ke atas. Kita ke bawah, kita tarik aja ke bawah. Ke kiri, kanan. Nah, ini untuk mengcopy ya. Nah, itu caranya. Kemudian adalah tanda plus seperti ini. Nah, ini beda kan? Kalau tadi kan tanda plus hitamnya ada arah panah ke kanan, ke kiri ya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengisi sesuatu hal yang sama. Misalnya percobaan ini, misalnya ke bawah, nanti tulisannya percobaan semua. Tinggal kita tarik saja. Seret. Nanti isinya percobaan semua dengan isi yang sama. Ini namanya fill series. Ya. Secara berurutan. Gitu ya. Jadi paham ya. Jadi pertama tadi adalah tanda yang plus seperti ini, biasa. Kalau kita klikkan, kalau kita geser ke sini, dia akan berubah. Tanda panah ke atas, panah ke samping, panah ke kiri, dan panah ke bawah yang bisa kita gunakan untuk memindahkan ya sel tadi ke kiri, ke atas, ke bawah, ke kanan. Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selain tanda begini, tapi terus tanda begini. Nah, untuk memunculkan tanda plus yang tanpa arah tadi, yang tanpa arah ini ya, yang tidak ada tandanya ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, kita tinggal letakkan di, ada kotak warna hitam kan kecil di sini, yang paling bawah sebelah kanan kiri, kita letakkannya di situ, nanti akan berubah tandanya menjadi plus ya. Nah, itu kita tinggal tarik, mau ke kanan, mau ke kiri, ke atas, ke bawah, sama saja. Misalnya kita mau ke kanan dengan tulisan percobaan sama, kita tinggal tarik ke kanan, seret, nanti tulisannya akan percobaan semua ya. Kemudian kita tarik ke kiri, seret, nanti akan percobaan ke kiri semua. Kemudian ini tarik ke bawah, nanti semuanya akan percobaan. Gampang ya, jadi mengefisienkan waktu. Nah, salah satu trik lagi ya, misalnya saya kasih trik, ini saya hapus saja ya, atau bisa secara berurutan teman-teman sekalian. Kalau kalian ingin membuat nomor dan males ya mengetik nomor 1, 2, 3, kita bisa menggunakan fitur fill series ini. Jadi kita ketikkan di sini angka 1 ya, dengan syarat kita harus mengetikkan dua angka secara berurutan terlebih dahulu supaya kita bisa mengurutkan angka tersebut sampai ke urutan yang paling besar gitu ya. Contohnya ini angka 1. Kita mau bikin nomor ya. Kemudian di sini kita klik angka 2. Dah. Habis itu kita blok di sini, atau kita bisa dari angka 2 ini. Oh, nggak bisa. Kita blok begini. 2 ya. Kita tinggal tarik saja ini. Nanti dia akan secara berurutan langsung melanjutkan 2, 3, 4, 5, 6 sampai. Nah, ini ya. Berbeda dengan cuman hanya angka 1 saja atau angka 2 saja. Kalau ini tidak diblok seperti ini, hanya diblok 1, nanti yang di copy hanya angka 2 saja. Begini. Jadi tidak bisa berurutan. Nah, itu fungsinya fill series. Jadi paham ya. Kalau membuat nomor atau nomor yang berurutan tinggal 1, 2, kemudian di blok, terus kita tarik
pojok ini. Set. Nah, kita sudah sampai. Ini salah ya tadi ya. 1, 2. Kemudian kita blok, kita tarik, dia akan urut nomornya. Dan ini pun juga tidak hanya berlaku untuk atas ke bawah, ke samping kiri kanan pun juga bisa. Misalnya di sini kita akan buat nomor ke kanan ya. 2. Kita blok, kemudian kita tarik ke kanan. Dia nanti akan urut. Nah, itu fungsi dari fill series. Gampang ya membuatnya ya. Nah, itu. Ya, pelan-pelan saja, nanti kalau kalian belum paham bisa kalian tanyakan. Jadi, tadi sudah saya jelaskan. Ada 4 macam kursor. Yang pertama yang tanda plus biasa, kemudian ini yang digunakan untuk mengcopy tadi. Kemudian ini tadi untuk yang mengurutkan secara series ya, atau berurutan. Kemudian kita kalau ada tanda seperti ini digunakan untuk mengedit dokumen ya, mengedit kata-kata seperti Microsoft Word. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengisi. Bagaimana cara kita mengisi atau meng-entry cell. Nah, untuk memasukkan data pada workbook, kita bisa meletakkan kursor pada sebuah sel secara sembarang ya, lalu kita bisa mengetikkan data-datanya. Ya. Nah, untuk mengakhiri pemasukan data, silakan tekan enter, atau kita bisa menggunakan tombol panah, kita klik di sembarangan tempat, nanti dia akan terisi selnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita sudah mengetik kok salah ya, kemudian kita ingin membatalkan, kita bisa tekan di tombol keyboard kita di paling atas kanan kiri atas itu ada tombol yang namanya ESC. Itu gunanya untuk membatalkan. Ya. Baik. Pembatalan ini kita lakukan sebelum menekan enter atau tombol panah. Ya, jadi kalau kita mengetik sebelum kita tekan enter, kita bisa ketik ESC, nanti apa yang kita ketikkan akan terbatalkan atau tercancel. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa meneruskan dengan memasukkan data pada sel-sel lain. Nah, sebagai latihan, mari kita masukkan data-data sesuai dengan petunjuk buku sehingga bisa tampil dengan tampilan seperti ini. Ya. Ya, kita akan membuat 3 data ini ya. Nomor, nama, umur. Ya. Saya hapus dulu. Kita ketikkan di sini nomor ya. Nah, ini. Kemudian ini kan belum saya enter nih, sudah selesai ya. Kita bisa ketik enter. Dia sudah selesai. Nah, kemudian kita arahkan di sini nama. Nah, coba kita tidak menggunakan enter. Kita klik saja di sini. Klik ya. Kemudian kita umur. Nah, kita coba ketikkan atau fitur kita akan coba fitur ESC tadi. ESC untuk meng-cancel ya. Biasanya kita salah tadi. Ngetik misalnya sekolah. Adalah kita harus mengetikkan umur di situ. Waduh, salah ya. Nah, ini sebelum kita ketik enter atau kita klik di sel yang lain, kita bisa klik ESC untuk menggantikannya. Nah, dia akan berubah, menghilang ya. Kita klik ESC lagi. Oh, salah. Misalnya di sini ya, sekolah. Padahal kita akan menuliskan umur ya. Kita klik ESC. Oke, kita bisa ketik umur. Gitu. Kemudian kita isi, ada nomor 1, kemudian enter, nomor 2, enter, 3, enter, ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada nomor 4, enter, nomor 5, enter. Kemudian kita isi di bagian nama. Nama yang pertama adalah Hasan Basri, Erna Herlina. Hasan Basri, Erna Herlina.
Herlina, kemudian Zainuddin, enter, kemudian Ida Rosida Tuti Komalawati, Ida Rosida Tuti Komalawati. Nah, ini sudah sama ya, kita tinggal isi umurnya. Yang pertama tadi umurnya berapa? 35, 18, 27. 35, enter. 17, enter. Apa sih? 18 ya. 18, 27, enter. Kemudian 19 dan 15. 19, enter. 15, enter. Nah, selesai ya. Begitu caranya untuk membuat sebuah dokumen. Jadi gampang saja, seperti mengetik seperti biasanya. Sama ya. Itu tadi untuk menyimpan. Kemudian mana tadi? Ya. Kalau kita sudah memiliki dokumen ini, bagaimana Pak caranya kalau kita pengen menyimpan gitu ya? Ya, kita baca dulu bagaimana petunjuknya. Nah, untuk menyimpan lembar kerja yang sudah kita buat tadi ya, kita bisa melakukannya dengan cara 4 langkah atau 4 cara ya. Yang pertama menggunakan Microsoft Office button lalu klik save. Kemudian yang kedua bisa menggunakan cara yang kedua tadi dengan menggunakan quick access toolbar. Kita klik saja tombol disket ini yang artinya menyimpan. Kemudian kita juga bisa menggunakan bantuan keyboard dengan mengeklik Alt plus Fs ya. Alt plus Fs ya, ini adalah cara alternatif yang digunakan untuk kombinasi tombol Alt, keytips atau hotkey ya. Saya kok nggak ketemu ya tombol Fs di tempat saya, kok nggak ada itu. Tombol Fs benar apa F5 ya maksudnya? Ya gitu. Nanti kita coba aja yang paling mudah. Kemudian kita bisa menggunakan kombinasi tombol. Biasanya yang sering digunakan adalah klik Ctrl dan S. Nah, keempat cara tersebut sudah pernah dibahas di pembahasan Microsoft Word, termasuk dialog box Save As yang muncul setelahnya sebelum pernah menyimpan. Jadi kita coba ya. Mungkin kita bisa coba 3 cara. Yang pertama adalah dengan bantuan Office button. Office button itu yang bundar di sini. Kita klik, kemudian kita klik save. Nanti dia akan terbuka dialognya. Kita akan simpan di mana? Apakah simpan di My Document, di download, kemudian di hard disk C, di hard disk D, di hard disk E, di hard disk F, atau yang lain. Sebagai untuk mempermudah, saya coba untuk simpan di dokumen. Nah, secara default atau secara pabrik ya, secara otomatis ini nama yang disarankan dia, Book 1 Excel SX. Kita bisa mengganti misalnya dengan nama file latihan. Nah, setelah kita sudah mengganti namanya di sini, tinggal kita klik save. Ya. Itu cara yang pertama. Gampang ya, klik Office button, kemudian klik save. Paham ya? Oke. Ini kita buka dan ada di sini filenya. Oke, kita hapus. Oh, nggak bisa ya. Oke. Atau kita bisa menggunakan cara ini. Jadi kita klik ini, karena tadi sudah tersimpan ya. Jadi kalau kita klik ini nanti dia sudah otomatis tersimpan. Tidak perlu menamai lagi, dia nanti akan tersimpan di
di file latihan. Jadi kita tinggal klik ini, nah dia akan tersimpan secara otomatis. Atau sebentar, saya copy aja. Atau misalnya pengen kita simpan dengan cara ini ya, kita tinggal klik ini aja. Nah, nanti dia sama akan keluar mau disimpan di mana. Misalnya disimpan di sini. Kita tulisin di sini, latihan Excel. Kita save. Ini akan sama saja. Atau kita bisa menggunakan paduan tombol. Atau kita bisa menggunakan bantuan untuk menyimpan dengan cara menekan keyboardnya Ctrl plus S. Saya ini menekan Ctrl dan menekan S. Nah, dia nanti akan keluar sendiri dialognya tanpa mengeklik apapun. Kemudian kita tinggal mengisi apa nama dokumen ini, latihan hari ini. Save. Selesai ya. Itu untuk menyimpan. Nah, ini yang terakhir adalah menutup lembar kerja. Jadi untuk menutup atau close lembar kerja yang telah dibuat tadi bisa digunakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan office button, kemudian klik close, kemudian mengeklik tanda exit atau close pada jendela aplikasi. Ya, kemudian bisa menggunakan kombinasi Alt plus FC. Tuh. Di tempat saya nggak ada FC soalnya. Jadi kita bisa menggunakan 2 aja dulu ya untuk mempermudah ya. Ya, cara yang pertama adalah klik ini, kemudian klik exit. Ya, office button dulu, klik, kemudian kita pilih exit. Nah, dia akan tertutup. Paham ya? Atau kita bisa menutupnya dengan klik ini, tanda pojok kanan atas ini. Klik. Nah, nanti dia akan tertutup. Itu ya, gampang untuk menutupnya. Nah, yang terakhir adalah saya akan coba memberikan cara membuka lembar kerja yang sudah ada. Tadi kan kita sudah buka ya, sudah buat file ya. Sudah buat file dan kita sudah simpan di komputer. Dan bagaimana caranya kita bisa buka file tersebut? Caranya kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Habis itu kita klik open dan pilih file yang tadi kita simpan. Ini ya, klik open, kita cari filenya. Tadi kan kita simpan di My Documents sini ya, kita cari, oh ini ada latihan Excel, kita pilih, kemudian kita klik open, itu dia akan sudah terbuka. Nah, begitu cara membukanya ya. Kemudian kita bisa tutup kembali begitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Saya kira kita tidak perlu banyak-banyak belajarnya. Yang penting kalian bisa terapkan dan bisa sering-sering mempraktekkan skill-skill atau keterampilannya di rumah masing-masing, di komputer masing-masing. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang tidak dipahami, silahkan nanti tanyakan ke saya. Insya Allah saya akan membantu, dan silahkan putar-putar ulang terus video ini supaya teman-teman sekalian lebih paham dan lebih expert ya, lebih ahli, mahir gitu.
Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa.